Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Yusuf, NPM 21100100064, kelas 1A Pagi BJM. Dosen Bapak Adi Surya, STMT, mata kuliah Logika Matematika. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian logika matematika. Logika. Logika sebagai salah satu cabang ilmu filsafat yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang filsafat sendiri, logika tidak dapat dipisahkan dalam proses mencari suatu kebenaran atau kesahihan. Logika bisa dikatakan sebagai sicentia ataupun ilmu logika. Dilihat dari logika sebagai ilmu, logika mempelajari kebolehan manusia yang berpikir secara sejajar, teratur, dan tepat. Pengertian logika matematika. Logika matematika atau logika simbol ialah logika menggunakan bahasa matematika, yaitu dengan menggunakan lambang-lambang atau simbol-simbol. Keuntungan atau kekuatan bahasa simbol adalah ringkas, unipen, atau bermakna tunggal, atau universal, atau dapat dipakai di mana-mana. Operasi logika. Nagasi ingkaran adalah suatu pernyataan baru yang dapat dibentuk dari pernyataan semula sehingga bernilai benar jika pernyataan semula salah, dan bernilai salah maka pernyataan semula benar. Contoh, P. Semua bilangan prima adalah ganjil. P. Tidak benar bahwa bilangan prima ganjil. Arti dari tabel di samping, jika suatu pernyataan P bernilai benar B, maka ingkaran Q akan bernilai salah S. Begitu pula sebaliknya. Konjungsi. Konjungsi adalah pernyataan gabungan dari dua pernyataan dengan menggunakan kata hubungan dan. Konjungsi dari perbuatan P dan Q yang disebut konjungsi yang dilambangkan P, Q. Contoh A. P 2 tambah 3 sama dengan 5, benar. Q 5 adalah bilangan prima, benar. P U Q 2 tambah 3 sama dengan 5, dan 5 adalah bilangan benar. Dari tabel di samping dapat disimpulkan bahwa konsep konjungsi akan bernilai benar jika dan hanya jika kedua pernyataan P dan Q benar. Disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan gabungan dari dua pernyataan dengan menggunakan kata hubung, atau disjungsi dari pernyataan P dan Q dinotasikan oleh P, P, Q. Contoh A. 5 tambah 3 sama dengan 8. Benar. Q. 8 adalah bilangan benar. Bilangan P, U, Q. 5 tambah 3, 8 atau 8 adalah bilangan genap atau benar. Dari tabel di samping dapat disimpulkan bahwa dalam konsep disjungsi hanya akan bernilai salah jika kedua pernyataan P dan Q salah. Implikasi. Pernyataan implikasi atau pernyataan kondisional adalah pernyataan yang berbentuk jika P maka Q dilambangkan dengan tanda lebih dari. Pernyataan P disebut antecedent sedangkan Q disebut konsekuen. Contoh, P hari ini cuaca cerah. Q hari ini ibu menjemur pakaian. Implikasi. P lebih dari Q, hari ini cuaca cerah, maka ibu menjemur pakaian. Dari tabel di samping dapat disimpulkan bahwa dalam konsep implikasi akan bernilai salah namun jika ada dan hanya jika sebab bernilai benar namun akan bernilai salah. Diimplikasi suatu pernyataan P dan Q dapat digabungkan dengan menggunakan kata hubung jika dan hanya jika sehingga membentuk pernyataan majemuk. P jika dan hanya jika Q yang disebut biimplikasi yang dilambangkan dengan P, Q. Contoh, P Anto memakai jaket, Q Anto kedinginan. P dan Q Anto memakai jaket jika dan hanya jika Anto merasa kedinginan. Dari tabel di samping dapat disimpulkan bahwa dalam konsep diimplikasi akan bernilai benar jika sebab dan sebaliknya pernyataan P dan Q bernilai sama, baik dan sama-sama benar atau sama-sama salah. Kesimpulannya, dalam logika matematika ada dua kalimat yang penting, yaitu kalimat pernyataan dan kalimat terbuka, serta terdapat juga operasi logika, yaitu nagasi, ingkaran, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan diimplikasi. Dari suatu implikasi dapat dibentuk implikasi lain, yaitu converse, inverse, dan kontraposisi. Metode atau cara yang digunakan dalam penarikan kesimpulan yaitu modus ponens, modus tollens, dan syllogism. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.